Yang terhormati Kadin Desa dan pendamping program desa, yang saya hormati Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu karena banyak ya. Minta maaf. Ibu semuanya, ini langsung saja saya bacakan hasil konvergensi yang saya laksanakan dalam ini kuartal pertama, kuartal 1 Januari sampai 1 Januari, Februari, Maret. Jumlah total rumah tangga 123, ibu hamil ada 27, yang ekstraksi 10, anak usia 0 sampai 23 bulan. Jumlah 8.000 isi burung atau yang terindikasi Masando. Orang tua pengasuh untuk konsumsi gizi 8.000, sasaran 8.100%. Kunjungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendamping desa. Ini jam kritis, jam ngantuk sebenarnya. Saya juga sedih. Yang terhormat Ibu Kepala Desa beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD. Nah, kemudian apakah rembuk stunting yang sekarang itu berbeda dengan rembuk stunting yang dulu? Sebenarnya rembuk stuntingnya sama, tetapi ada hal yang berbeda di sini. Yang pertama adalah terkait dengan adanya Perpres 72 ini, ya, Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, bahwa sasaran pendampingan terkait percepatan penurunan stunting ini tidak lagi hanya 1000 HPK. Kalau dulu kan kita hanya mendata ibu hamil dan anak usia 0 sampai 23 bulan atau 2 tahun. Nah, tetapi kalau sekarang sasarannya itu sudah bertambah luas gitu. Karena apa yang diharapkan oleh pemerintah bahwa 18 tahun ke depan generasi kita, generasi Indonesia itu kayaknya ya tinggi-tinggi, cerdas-cerdas, sehat-sehat ya. Saya ini juga tidak seperti saya yang kecil seperti ini. Nah, maksudnya oleh karena itu dari sekarang sudah mulai disiapkan dengan apa? Yaitu dengan
disiapkan kesehatan bagi pertama yaitu remaja putri. Ya. Jadi nanti di tahun 2024 diharapkan itu berjalan adanya namanya posyandu remaja. Ya. Nah di situ pun berarti kesehatan para remaja ini akan selalu dipantau. Apakah dia cek atau tidak, kemudian apakah memenuhi pokoknya itu ya dalam artian tidak cek gitu, atau anemis atau tidak. Nah kemudian sasaran kedua yaitu calon pengantin. Nah calon pengantin ini juga oleh TPK, ya kader TPK ya, kan sudah mulai didata ketika akan mendaftarkan pernikahannya, maka kader TPK ini wajib untuk mendampingi dalam artian apakah benar-benar calon pengantin ini sehat, karena baik remaja putri maupun calon pengantin ini adalah istilahnya apa ya kalau tadi dikatakan itu perusahaannya atau pabriknya yang akan membentuk putra putri produsennya gitu. Nah kemudian ada ibu hamil ya, kalau ibu hamil ini sudah biasa kemarin sudah dilaksanakan, dan kalau saya melihat dari tingkat konvergensinya sudah bagus, sudah tercapai semua. Kemudian ibu menyusui. Nah ini kalau kemarin atau tahun ini itu baru ada PFT untuk anak terindikasi stunting atau untuk ibu yang kek atau resi. Mungkin ke depan itu dipandang perlu atau prioritas untuk misalnya ibu yang menyusui ya, karena kan justru gizi utama dari bayi ini adalah berasal dari ibunya. Maka dari ASI tersebut bagaimana caranya biar bernutrisi ya. Nah kemudian anak 0 sampai 59 bulan, berarti ini sasarannya anaknya itu sampai 5 tahun. Kalau kemarin kan hanya 2 tahun ya. Dan kalau saya melihat di sini tadi yang disampaikan ya untuk laporan konvergensi stunting, ternyata di sini untuk persyaratan kesehatannya sudah baik, sudah mencapai 100%. Hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di situ, yaitu yang kurang ya, ini adanya jaminan kesehatan. Nah ini monggo nanti bisa diformulasikan bagaimana caranya agar persentase jaminan kesehatan ini bisa sampai 100%, guys. Kalau data ini kan data anak 0 sampai 23 bulan. Nah sedangkan untuk tahun ini dan tahun besok itu capaiannya adalah tidak hanya 2 tahun tapi sampai 5 tahun. Pastinya kan sasarannya lebih banyak ya. Nah data itu nanti akan dirangkum di namanya aplikasi KPM, aplikasi EHDW ya. Aplikasi EHDW itu bahasa Jawanya ya aplikasinya KPM gitu. Yang mana aplikasi itu adalah menginput data-data yang sudah ada di desa. Seperti data tadi ibu hamil, ibu menyusui, anak 0 sampai 5 tahun, kemudian remaja putri, calon pengantin gitu. Nah, data ini kan tidak dikumpulkan oleh KPM sendiri ya. Itu data itu dilaksanakan oleh para kader yang ada di desa. Ada kader posyandu, PKK, TPK, PPKBD, nah semuanya ini saling terkait. Jadi diharapkan dalam percepatan penurunan stunting ini adanya sinergitas ya, dan ada data terpadu. Jadi tidak misalnya merasa bahwa ini data milik saya, ini data milik saya, itu tidak begitu. Karena semua kader yang ada di desa adalah berdasarkan SK dari kepala desa. Maka kemanfaatan data ini adalah data milik pemerintah desa. Monggo bisa dikoordinasikan, bisa dikomunikasikan dengan baik untuk kemajuan desa Pasir Wetan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, karena dalam rangka percepatan penurunan stunting ternyata masing-masing OPD, masing-masing dinas itu juga ada program namanya untuk pemberian makanan tambahan, ya. Nah, jadi nanti juga bisa disinkronkan. Misalnya untuk yang PLKB itu ada pembagian telur ya, telur 1 hari 2 butir ya, kalau nggak salah ya. Nanti teknisnya seperti apa kita belum paham. Di puskesmas juga ada. Nah kemudian kalau di kita di pemerintah desa itu ada PMT yang sifatnya reguler untuk semua balita. Kemudian ada juga PMT yang sifatnya itu adalah yang terindikasi stunting. Nah, untuk PMT yang terindikasi stunting
stunting ini monggo diserahkan kepada pemerintah desa pasnya seperti apa, ya? Karena apa? Kalau PMK yang terindikasi stunting misalnya bentuknya adalah misalnya salah satu contoh hanya biskuit sama susu saja, takutnya itu tidak pas secara nilai gizi dan misalnya kondisi anaknya gitu. Nah, nanti berkonsultasi dengan bidan desa atau ahli gizi. Kira-kira apa? Misalnya butuh telur, ya 1 minggu butuh 1 kilo, daging 1 kilo gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, ketika butuh seperti itu juga harus ada pendampingan, harus tepat sasaran. Nanti jangan-jangan daging 1 kilo dibikin rendang dimakan satu keluarga, ya. Nah, atau misalnya telur dikasih 1 kilo ternyata untuk satu keluarga 1 minggu, enggak 1 minggu 3 hari habis gitu. Nah, ini kan yang menjadi perhatian kita bersama, ya. Pemerintah mencoba untuk agar bagaimana tepat sasaran, tepat manfaat, tetapi nanti dalam pelaksanaannya mungkin kurang cepat. Nah, kemudian untuk penyiapan kehidupan berkeluarga, berarti ini untuk calon pengantin dan remaja putri. Kemudian untuk pendampingan keluarga, berarti seperti BKB, BKR, ya, itu lebih diaktifkan kembali. Nah, ini untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2024 nanti wajib untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Yang pertama yaitu pemerintah desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Jadi apapun bentuknya silahkan diformulasikan, ya. Jangan sampai misalnya nanti suatu saat ada laporan, ini nggak boleh kok mengadakan PMT, atau ini nggak boleh kok mengadakan pelatihan gitu, atau penyuluhan atau sosialisasi. Kemudian dalam rangka hal tersebut, maka melakukan kegiatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting, ya. Jadi presentasi pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting diharapkan di tahun 2024 itu mencapai 90%. Nah, ini kabar baiknya, ternyata di tahun 2023 ini Desa Pasir Wetan sudah mencapai 92,44%. Nah, terima kasih ya Bu Kades, para kader semuanya, ya, para unsur yang ada di Desa Pasir Wetan. Ini memang dari beberapa rumus stunting baru kali ini tercapai, ya, dengan indikator yang ada di sini, ya, yang ada di konvergensi stunting tentunya, bukan di indikator yang lain gitu. Nah, dengan hal tersebut sebenarnya kita sudah melihat bahwa ternyata kinerja pemerintah desa dalam menangani stunting ini sudah lebih optimal, ya, sudah sangat optimal. Nah, namun terlebih ada Perpres 72 sasaran kemudian meluas, monggo diformulasikan biar agar lebih baik nanti tujuan dan sasarannya bisa tercapai. Semua warga di Desa Pasir Wetan sehat walafiat, ya. Amin, amin. Ya, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketua PPD Pasir Wetan memimpin musyawarah. Dasar penyelenggaraan masalah tahun 2023 untuk tahun 2024. Yang pertama dari poin 1 yaitu PKH. Kira-kira ada nama-nama yang mungkin akan kita laksanakan untuk tahun 2024. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bidan Desa. Terima kasih kepada pemerintah kali ini untuk tadi yang kalian pada kemarin bahwa tersebut yang tahun 2022 kegiatan yang mana untuk kita itu kegiatan yang kedua memang tidak mengerjakan di desa karena dari desa dan operasional kesehatan itu juga mengatakan dimana saat ini tahun ini melakukan sekitar 8 sama-sama berjalan di dalam saat ini sudah kembali
untuk PRT secara nominal sudah memenuhi, tetapi jumlahnya tidak mengikuti keseluruhan dari balita yang ada. Seperti contohnya di pos 2 kita hanya dapat bantuan dari 65 balita, sementara balita keseluruhan di pos 2 itu ada 80 lebih. Harus jadi kalau bisa minta ya kita tambah bisa keseluruhan besok. Wah, Ya. kontraknya sesuai. Sama meminta arahan untuk pembentukan posyandu Remaja. Jadi posyandu bisa ya. Pembentukan posyandu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dari posyandu. Untuk selanjutnya Nah, penanganan berita acara. Monggo. Monggo, Pak Kasih. Di bawah. Monggo, Pak Kun. Bapak Abdul Latif, Muhammad Latif, Ahmad Latif.